tulangnya jadi seperti bengkok seperti ini. Ngapain sayang? Oh, Costa. Ini Costa coy. Hai 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 hai. Balik lagi di channelnya Upaoye. Oke guys, di video kali ini kita bakal membahas tentang dunia restoran di kapal pesiar. Sebelum gue membahas tentang dunia restoran di kapal pesiar, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, dan getarkan loncengnya. Dan biar Upaoye itu semakin banyak subrekernya. Karena sebelumnya tuh ada yang bertanya, Bang, bahas tentang restoran. Oke, sekarang waktunya. Oke guys, ini adalah salah satu contoh kontrak kerja di restoran attendant. Dan gajinya tuh berapa sih? Dapatnya itu adalah $860. Itu tahun 2020, sekarang tahun 2022. Itu naik gajinya itu tidak terlalu banyak ya. Kadang naik, kadang tetap, tergantung company saja. Apakah dapat tipping kalau kerja di restoran attendant? Kadang dapat, kadang enggak. Sesuai dengan pengalamannya temennya Upaoye, si Wisnu itu dia itu kadang dapat, kadang enggak ya. Jadi tergantung rezeki kalian. Iya. Dan gue sempat interview anak new hire yang kerja di restoran attendant di crew mess guys. Dia itu gue tanya, apakah kerjanya di kapal pesiar di restoran attendant itu enak? Dia bilang enak, santai katanya. Nice. Kerjaan restoran attendant ya seperti ini, ya santai. Kalian itu refill yang kosong seperti itu, seperti tisunya misalnya kosong, refill, isi ulang. Kalau gelasnya habis diisi lagi, kalau piringnya habis juga diisi lagi. Jadi seperti itu ya. Dan juga kalau kalian tugasnya itu di crew mess itu tempat makannya para kru. Itu kalian tugasnya itu yang selama gue lihat ya kerja di kapal pesiar, selama gue lihat itu mereka itu cuma merefill makanan yang ada di station. Jadi kalau makanan itu habis, kalian isi ulang, pastikan area itu bersih, pastikan makanannya tuh ada, jangan sampai habis. Kalau belum tutup jangan sampai habis, karena itu bisa saja dikomplain. Biasanya itu bos-bos itu bakalan datang di menit-menit terakhir biasanya, dan makanannya dicek dan tiba-tiba makanannya nggak ada, habis dan berantakan, tidak rapi. Ya kalian yang kerja di crew mess, restoran attendantnya bisa dapat banana. Gani. Dan biasanya itu tidak di crew mess aja tempatnya. Kalau di kapal besar itu banyak ada tempat makan ya guys. Jadi untuk di posisi awal itu tidak tentu ya, dipindah-pindah seperti itu. Biasanya sih di rolling kalau nggak salah. Setelah di crew mess dapat di sini, dapat di sini, dapat di sana. Jadi seperti itulah. Nah, ini kalian bisa lihat Sorrentos. Ini yang gue maksud ya. Kalau kalian kerja di bagian pizza, itu kalian tempatnya di sini. Jadi tidak selalu di crew mess. Nah, ini belum ada tamu ya, guys. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi dari tempat kerjanya restoran attendant. Kalau kalian kontrak pertama, kalau kalian dapat di sini ya kalian kerjanya di sini. Menurut gue sih santai. Kerja kerasnya itu ketika ada tamu banyak. Kalau sepi tamunya ya kalian santai. Tidak terlalu kerja keras, santai ya. Tergantung momen saja. Nice. Itu ada gelas ya guys, ada kopinya. Jadi kalian itu tugasnya cuma mengisi atau merefill gelas itu. Kalau gelasnya habis, kalian isi lagi. Dan pastikan gelas itu tidak kotor. Si Mufti ini bilang make sure, pastikan cupnya itu bersih. Jadi begitu guys standarnya ya. Tidak asal-asalan kalian mengambil cup langsung kalian taruh. Gimana? Kalian mau kerja di restoran? Jadi seperti itu ya. Harus dicek guys satu-satu. Itu kalau sampai itu, sampai komplain kalian dapat kertas, pasti dapat kertas. What? Kalau new hire awal-awal salah itu biasa. Tapi kalau sudah lama misalnya kontrak kedua, ketiga, kalian masih melakukan kesalahan, cupnya itu kotor, aduh, jangan harap kalian bakalan hidup tenang ya. Pasti dimarahin. Ngapain ini masnya ini? Tidak harus kerja di section ya. Setelah kalian selesai, kalian harus bersih-bersih menggunakan 3 bucket system, wash, rinse, and sanitize.
Untuk yang kuning ini biasanya buat makanan yang terbuang ya. Nanti tulangnya tuh ada juga tempatnya, tidak dijadikan satu. Tidak semua sisa makanan dijadikan satu di sini, tidak. Jadi ini khusus makanan yang bisa dibuang ke laut. Yang merah ini biasanya itu digunakan buat yang bahan-bahan atau seperti tisu ya. Tisu-tisu yang sudah nggak dipakai, plastik, kertas itu ditempatkan di yang warna merah itu. Ngapain sayang? Ngapain? Kalian lihat, ini meja ini sebelumnya tuh di depan dan sekarang ditaruh di wallnya ya. Tingkat kebersihan di kapal besar itu bener-bener harus bersih guys. Tidak sembarangan, tidak shortcut, tidak di depannya aja, tidak ya. Di bawahnya itu juga harus dibersihkan, di belakangnya itu juga harus dibersihkan, bawah, atas, samping, kanan, kiri seperti itu. Ini ngapain ini baju hitam ini, ngelayat atau ada orang yang meninggal? Tidak guys, ini adalah seragam dari asisten waiter. Bisa dilihat di sini judulnya asisten waiter prepare buat dinner guys, kapal Royal Caribbean dan dari pelaut Toli TV. Maaf ya, gue gunakan untuk reaction. Setelah kalian di posisi restoran attendant, setelah itu kalau kalian pengen naik posisi, kalian itu bakal naik sebagai asisten waiter. Asisten waiter ini gajinya itu beda dengan restoran attendant dan pekerjaannya tuh beda juga. Jadi asisten waiter prepare-nya pakai begini dan pakai troli. Itu enaknya kalau kalian kerja di Royal Caribbean. Ada tukang masak lewat. Kalian lihat ini orang Bali kayaknya yang bikin video. Ini pakainya itu tray. Jadi mereka itu ngangkut pakai apa namanya tuh elevator apa eskalator namanya. Elevator ya. Jadi dipakai itu, dia itu alatnya tuh misal alat bantuannya tuh elevator ya, biar nggak naik turun tangga. Jadi udah ada alatnya, tapi kalian itu membawanya pakai tangan, tray ya. Kita lihat lagi, ini kerjaan dari waiter guys. Kalau cewek kerja kayak begitu gimana? Kalian kuat mengangkut makanan yang seperti itu banyaknya? Gila, ini benar-benar gila guys. Berapa tumpuk itu kalau kalian lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 makanan, 12 piring ditumpuk, belum lagi sausnya, belum lagi berat traynya. Aduh, itu kalau cewek yang kerja kayak begitu kasihan coy. Kalian perhatikan ini, tulangnya jadi seperti bengkot seperti ini. Kalau pakai troli kan enak, gampang tinggal dorong jadi seperti itu. Tapi jeleknya pakai troli, kalian itu harus membersihkan troli kalian biar bersih, biar tidak kotor. Karena troli itu kan alat transportasi. Pastikan troli kalian itu bersih. Apalagi kalau ada USB itu benar-benar bersih dari semuanya atas sampai bawah, rodanya. Gila guys, harus benar-benar bersih ya. Dilihat dari name tagnya ini kayaknya Carnival kalau nggak salah ya, Carnival ada merahnya itu. Oh ya, ini gue dapatkan di Agung TV. Jadi si Agung TV ini kerjanya di Carnival. Mereka itu tidak pakai troli ya, dan masih pakai tray. Kalian bisa lihat ini ada seorang wanita. Masuk YouTube coy. Oh, ini menggila lagi, ini menggila. Ini di dining room ini sudah mulai ya, sudah mulai ada pertempuran antara waiter sama tukang masak. Di sini sangat-sangat diperlukan mental jiwa kalian sebagai petarung guys. Lihat kalian itu, semuanya ngantre. Oh, ada cewek juga, cewek ini benar-benar super kuat banget ya. Makanannya itu di bawah. Oh, Costa, ini Costa coy. Royal Caribbean gimana dia itu bilang-bilang Royal Caribbean. Kalian bisa hitung berapa jumlah cewek dan cowoknya. Cowoknya itu lebih banyak daripada ceweknya. Ini bener-bener nggak bagus banget ngantrenya ya. Bener-bener nggak bagus banget ngantrenya. Gila guys, super gila ini.
Nah, ini yang gue bilang ya, makanannya tuh ditaruh di salamander dan di depannya tuh ada covernya. Jadi mereka itu sebagai waiter, mereka itu bakal mengambil langsung berapa keperluan mereka ya. Tinggal diambil. Jadi tukang masak harus buat-buat terus dan piringnya ditaruh di atas salamander dan ini sungguh panas sekali kalau kelamaan ditaruh di sini ya. Nah, itu ada tempelan makanan yang ditempel di barisan itu ya. Waiter, kalian harus tahu makanan itu dibuat dari apa. Nanti ada tamu yang nggak boleh misalnya makan bacon atau babi, tiba-tiba kalian kasih ini, tewas kalian ya. Kalian itu bakalan dikasih banana. Nah, buat kalian yang kerja di restoran di bagian waiter, itu kalian harus bener-bener jangan kalian sampai fight atau berkelahi sama anak dapur. Biasanya itu masalah yang timbul itu karena mungkin makanannya sudah habis, misalnya di menit-menit terakhir, tiba-tiba kalian muncul dan biasanya sih tamunya itu minta ekstra makanan, misalnya dibawa ke kamar dan kalian tiba-tiba muncul dan dapurnya udah mau hampir tutup. Biasanya sih ada yang dikasih, kalau nggak ada ya harus nunggu. Dan misalnya makanannya nggak datang, misalnya bahannya habis, di sana biasanya terjadi fight ya biasanya. Tapi itu jarang banget terjadi ya, Dan misalnya kalian itu tamunya itu request makanan yang dibeli ya, misalnya kayak lobster itu kan mereka itu beli ya, bener nggak sih lobster? Pokoknya makanan laut atau tenderloin lah, atau filet mignon ya, karena gue sempat di Ruscook. Misalnya tamunya ngorder filet mignon dan kalian itu mesen dan tiba-tiba tingkat kematangannya tidak sesuai, dan pastinya itu bakalan terjadi cekcok mulut adu mulut ya. Kenapa begini, tamunya gue ini komplain, lu masaknya nggak bener, lu bla bla bla. Jadi seperti itulah ya, jangan sampai fight seperti itu. Jadi kesalahan itu wajar ya. Nah, untuk masalah gajinya gimana kalau kerja di waiter? Itu kalau di Royal Caribbean biasanya itu pakai sistem gratuity, sama yang kayak gue bilang yang kemarin itu. Jadi tamunya sesuai dengan jumlah tamu yang kalian punya. Kalau tamunya banyak, kalian dapatnya banyak, dan itu pun kalau tamunya nggak pull out. Ya biasanya juga kalian dapat tipping. Ya dapatnya sekitaran kurang lebih ya, sesuai dengan pengalaman atau cerita-cerita dari teman-teman gue, dapatnya sekitaran 3.000 sampai 5.000. Perkiraan begitu, 3.000 sampai 5.000. Perkiraan. Untuk asisten waiter ya dapatnya ya 1.000 sampai 3.000. Kalau 1.000 sih nggak mungkin, paling di atas itu ya, di atas 2.000 lah ya. Ya begitulah ya, sekitaran begitu. Gue nggak berani bilang berapa gajinya karena itu sistem gajinya itu berbeda dengan yang fixed salary ya. Jadi itu tergantung rezeki kalian. Kalau tamunya baik semua ya banyak kalian dapet. Nah, jadi begini ya guys, begini kondisi di dining room. Tamunya itu pada duduk semua. Jadi para waiter itu sudah punya section masing-masing. Misalnya section kalian itu punya berapa meja? Misalnya kalian punya meja sebanyak 7 atau 8 ya, 7 atau 8 meja misalnya ya. Dan kalian misalnya meja itu terisi. Jadi kalian itu harus benar-benar mengingat siapa orang yang duduk di sana dan orderannya itu apa. Jadi daya ingat itu harus benar-benar kuat. Biasanya sih dicatat. Dan itu ada tekniknya. Restoran itu ada makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Widih banyak coy. Dan kalian itu benar-benar bisa juga ngobrol sama tamunya, gimana makanannya, apa mau minta lebih. Kalau kalian sampai keteteran, itu berdampak nggak baik buat tamu yang kalian handle. Jadi seperti itu untuk video kerja di restoran. Semoga ada bayangan. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.